Halo guys, selamat datang di podcast gue, Podcast Dunia Cio. Perkenalkan, nama gue Anto. Kali ini gue akan membahas sedikit tentang pemahaman dan kemampuan orang-orang indigo. Oke, langsung aja. Selamat mendengarkan ya guys. Yang pertama, pengertian indigo. Kalau kita searching pembahasan tentang indigo di internet, udah banyak banget ya guys. Tapi kali ini gue akan mencoba menjelaskan menurut versi gue. Gue jelaskan berdasarkan beberapa pertanyaan yang sering ditanya sama kita. Yang pertama, indigo apaan sih? Indigo itu warna antara ungu dan biru. Terus orang indigo apa? Orang indigo itu orang yang punya warna aura indigo. Maksudnya warna aura mempengaruhi seseorang gitu kan guys? Terbalik, keadaan, kondisi, kemampuan fisik, mental, dan jiwa seseorang mempengaruhi warna aura. Kesehatan juga pengaruh sama warna aura. Terus siapa aja orang yang bisa punya aura indigo? Kalau menurut gue semua orang bisa jadi indigo. Terus emang ada orang yang udah lahir udah punya warna aura indigo. Ada juga sih orang yang latihan untuk menjadi indigo, kayak latihannya itu kayak meditasi atau doa tertentu gitu deh guys. Kira-kira kapan dan di saat apa seseorang menjadi indigo? Guys, dalam keadaan terdesak seseorang bisa menjadi indigo, terus warna auranya berubah menjadi indigo. Seseorang sebenarnya dikatakan menjadi indigo di saat kemampuan pikiran, fisik, atau di saat indera yang dimilikinya bekerja atau bereaksi melampaui manusia pada umum. Maksudnya indera keenam atau sixth sense gitu? Bukan guys, bukan indera keenam. Selama ini kan kita taunya semua manusia cuma punya panca indera. Terus orang yang punya kelebihan dibilangnya punya sixth sense. Padahal kalau kita cari-cari lagi di internet atau ya di internet lah ya, manusia itu punya lebih dari 5 indera atau 6 indera. Terus indera itu apa? Indera itu alat guys, alat yang ada di badan jasmani setiap orang. Atau dengan kata lain, 5 macam panca indera berfungsi sebagai alat sensor, tapi ada juga yang fungsinya sebagai indera gerak atau motorik. Contohnya indera sensorik tuh kayak gini: mata, lidah, hidung, telinga, kulit. Terus contoh yang indera gerak atau motorik itu tangan, kaki, mulut, anus, alat kelamin. Terus ada juga yang namanya indera pikiran. Sebenarnya sih pada dasarnya indera itu alat yang berbentuk sensorik dan motorik yang cara kerja itu nggak kita sadari atau kita sadari, sadar atau nggak sadar. Terus kenapa ya kok ada orang yang bisa terlahir menjadi indigo? Yang pertama itu tadi, karena emang sejak lahir dia tuh udah punya kepekaan sensorik di atas rata-rata manusia pada umumnya, atau di sebelumnya emang udah bakat dari lahir, bakat dan anugerah dari Tuhan. Terus yang kedua, mungkin aja orang tuanya atau leluhurnya ada yang punya kemampuan indigo juga. Oke, gue sedikit ngebahas ya tentang reinkarnasi dan inkarnasi. Ingat ya, reinkarnasi dan inkarnasi. Yang pertama, reinkarnasi. Reinkarnasi itu proses lahirnya kembali suatu makhluk karena perjalanan karma atau amal dan perbuatannya. Tapi dia nggak bisa milih untuk dilahirkan sebagai apa gitu loh. Jadi manusia lagi atau jadi hewan gitu loh. Dia nggak bisa milih lahir di mana atau sama siapa. Pokoknya dia nggak bisa milih. Yang kedua, inkarnasi. Nah, inkarnasi itu dia bisa milih untuk lahir kembali. Dia tuh bisa milih lahir kembali jadi apa, di mana, orang tuanya siapa, jadi manusia lagi atau jadi hewan. Soalnya orang-orang kayak gini tuh punya kemampuan spiritual yang tinggi semasa hidupnya sebelumnya tuh. Jadi pas lahir lagi, dia milih lagi nih sebagai manusia. Dia tuh masih punya kemampuan spiritualnya. Terus biasanya jadi anak indigo. Kenapa ya ada sebagian orang yang bukan indigo tetapi ingin menjadi indigo atau punya kemampuan kayak orang-orang indigo? Kalau menurut gue sih mungkin aja karena orang-orang tuh melihat indigo sesuatu yang berbeda dan keren. Kemampuan yang dimiliki sama orang-orang indigo tadi itu dianggap spesial, unik, dan hebat. Pokoknya wow banget deh. Apakah semua orang indigo itu bisa melihat makhluk halus?
Tanyanya sering banget. Kalau menurut gue bisa iya, bisa enggak, tergantung dari kepekaan yang dimiliki sama orang itu sendiri. Terus selain bisa melihat makhluk halus, apalagi kemampuan dari orang indigo? Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan tuh. Kalau setahu gue, orang indigo itu bisa punya lebih dari satu kemampuan. Yaitu tadi tergantung dari orang indigonya. Kemampuan mana nih yang sering dipakai dan digunakan lama. Dan sehari-harinya dia itu dia pakai kemampuan yang mana gitu. Atau yang lebih kuat yang mana gitu. Kalau yang pertama, melihat makhluk halus dan benda gaib. Umumnya nih ya, orang indigo yang bisa melihat makhluk halus biasanya dia juga bisa komunikasi dengan makhluk halus. Selain bisa melihat makhluk halus, biasanya orang-orang indigo ini juga bisa ngerasain getaran-getaran energi gitu loh, dari makhluk halus atau benda gaib, atau dia mencium bau wangi tertentu dari kehadiran makhluk halus. Tapi ada juga yang cuma bisa ngeliat doang, tapi dia nggak bisa ngerasain gitu ada energi apa, dia nggak bisa. Terus yang kedua, indigo ada juga yang bisa ngeramal. Ramalnya itu bisa pakai alat atau media atau tanpa media. Macam-macam tuh medianya itu, ada yang pakai teh, kopi, kartu karot, banyak lah gitu loh. Nah, indigo tuh ada yang bisa melihat kejadian di masa lalu dan kejadian di masa yang akan datang. Nah, kalau ada orang yang meramal masa depan Anda, misalnya gini, gue diramal tentang masa depan gue, tapi ini orang nggak bisa ngeliat kejadian gue, apa yang gue rasain saat ini, apa yang udah gue alami gitu di masa lalu. Kemungkinan hasil ramalan orang tersebut banyak yang meleset, atau jangan-jangan dia cuma mau ngaku-ngaku aja lah sebagai orang indigo. Kalau gue sih biasanya bilang, wah ini orang indigo nih, orang indigo nih, orang indigo nih. Terus yang ketiga, membaca karakter dan kebiasaan orang lain. Nah, biasanya orang indigo yang bisa baca karakter dan watak atau juga kebiasaan orang lain, biasanya indigo ini juga bisa nih ngeramal. Karena menurut gue, buat ngeramal masa yang akan datang dari orang lain, dia juga harus punya nih kemampuan buat menganalisa kejadian saat ini gitu. Kejadian masa lalu juga penting, karena gitu kan, selain harus bisa baca karakter dari orang yang diramalnya, penting nih. Jadi baca karakter dan watak, terus dia bisa melihat kejadian yang sekarang sama masa lalu. Nah, kemungkinan amalannya tuh dia banyak yang pas gitu. Ada juga indigo nih yang keempat nih, ada juga indigo yang bisa menerawang, bukan menerawang duit ya, tapi atau benda-benda yang tipis gitu, bukan kain atau bukan. Tapi indigo ini menerawang suatu tempat atau daerah tertentu. Contohnya gini, ada orang indigo gitu yang bisa melihat suatu daerah lain gitu, padahal dia nggak ada di situ gitu, kan dia ada di tempat yang beda. Contohnya itu sebenarnya dia ada di rumahnya dia, di kamarnya dia, bisa dia tiduran, bisa sambil rebahan tiduran atau duduk di kamarnya, tapi dia bisa melihat keadaan orang lain gitu yang dia mau, yang dia pengen gitu. Nah, orangnya itu ada di daerah lain, di daerah Bogor, Kalimantan, apa Depok, apa di mana gitu, di Bekasi gitu loh. Dia bisa tuh, ada indigo yang kayak gitu, dia bisa melihat orang lagi ngapain, terus orang aktivitasnya lagi ngapain lah pokoknya gitu, dia bisa ngeliat tuh dari jauh. Guys, yang tadi gue sebut itu cuma salah satunya aja ya. Kalau gue bilang sih masih ada beberapa lagi gitu, beberapa lagi kemampuan orang-orang indigo gitu, kayak telepati dan sebagainya ya. Oke guys, pertanyaan berikutnya, kenapa orang-orang indigo ada di dunia ini? Jujurnya apa sih? Setahu gue gini, pada dasarnya ya, orang indigo itu tidak mengenal perbedaan ras, agama, suku, dan budaya, jenis kelamin, atau warna kulit. Nah, dari orang-orang indigo tuh kita tuh bisa belajar saling menghormati dan menghargai perbedaan gitu. Orang-orang indigo kan kebiasaannya juga beda, wataknya juga beda. Kita tuh bisa belajar lah. Kalau dia bisa menghargai kita, kenapa kita enggak? Terus berikutnya apa ya dari indigo yang bisa dari indigo tuh kita belajar gitu loh, belajar mensyukuri nikmat dan anugerah Tuhan.
Jadi apa yang udah kita terima dari Tuhan, terus yang Tuhan kasih kepada kita tuh kita manfaatkan gitu, kita gunakan gitu ya, dengan sebaik-baiknya gitu. Kita rawat, kita jaga kemampuan yang udah kita bakat-bakat ya mungkin kecil gitu, tapi suatu saat gue rasa yang kecil itu bisa jadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil itu mungkin suatu saat bisa bermanfaat buat diri kita atau mungkin keluarga dan orang-orang sekitar kita gitu. Dari orang indigo kita juga belajar hidup dan bersikap lebih arif dan bijak gitu. Karena setahu gue tuh ada yang bilang orang indigo tuh jiwanya tua gitu. Ya, mungkin ini ya di dalam bersikap lebih arif dan bijak. Dia juga orang-orang indigo itu nggak asal ngomong, asal-asalan melakukan sesuatu gitu. Jadi dipikirlah segala sesuatu, dipikir dulu gitu. Sebabnya dan akibatnya apa, efek dari perbuatan kita apa gitu. Terus juga dari orang indigo yang hadir untuk kita juga belajar mengenal diri kita sendiri, mengembangkan potensi diri, apa yang ada di diri kita belajar dari orang indigo. Karena rata-rata orang indigo dia paham gitu apa yang ada dalam diri dia ini. Dia tahu gitu kemampuan yang ada di dalam diri dia. Itu sadar gitu, dia sadar apa yang ada dari mereka. Kita belajar nih, kira-kira apa sih yang gue punya walaupun kecil, nah coba deh kita kembangkan gitu, kan bisa bermanfaat juga bisa gitu. Terus dari orang-orang indigo kita juga apa ya, kita juga bisa minta tolong sih sebenarnya dari mereka. Ya tolong jadi apa ya, jadi tadi penghubung antara sesuatu yang kasat mata dan tidak kasat mata itu tadi gitu. Karena ya gitu kan secara umum orang-orang indigo tadi itu memiliki kepekaan atau kemampuan yang beda gitu, yang kasat mata dan tidak kasat mata tadi gitu. Ya mereka jadi penghubung kita. Nah itu sebenarnya salah satu tujuan mereka ada di dunia ini gitu. Terus ngapain sih mereka ada di dunia ini? Itu membantu, menolong orang-orang yang kemampuannya masih di bawah mereka agar ya bisa dibantu lah pokoknya. Udah seharusnya kan orang yang lebih kuat atau orang yang lebih hebat membantu orang yang lemah gitu, bukan sebaliknya malah ditindas gitu loh. Dari kehadiran mereka inilah kita seharusnya bisa ya saling tolong menolong. Terus gimana ya caranya ya, gue nih bukan indigo tapi gue pengen indigo, ini caranya gue supaya bisa jadi indigo. Yaitu tadi kita kenali dulu apa yang ada gitu dalam diri kita gitu. Terus ada juga orang yang biar bisa jadi indigo tuh dia meditasi, memahami diri, berkomunikasi secara spiritual dengan Tuhannya, dengan doa-doa tertentu juga ada. Dengan doa tertentu itu biasanya setiap agama sih ya punya ya doa-doa tertentu biar dia bisa membangkitkan sensinya kalau kata orang barat. Tapi kalau gue bilang sih mata batin. Nah terus itu yaitu indera-indera yang tadi kita sebutin, yang tadi gue sebutin itu sensoriknya ya, secara umum itu sensoriknya itu diasah kemampuannya dan mata batin tadi itu gitu loh, lewat meditasi dan doa-doa. Supaya apa? Supaya lebih peka, lebih sensitif dan lebih optimal gitu, sehingga jiwa, raga dan sukma kita menyatu lebih kuat. Kayaknya segitu dulu deh yang bisa gue sampaikan pembahasannya gitu ya, pembahasan tentang orang-orang indigo. Mungkin lain waktu bisa gue bahas lagi di podcast gue berikutnya gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast gue. Semoga penjelasan gue bermanfaat buat diriku sendiri dan juga buat teman-teman semua. Ya bermanfaat lah ya, bermanfaat dong. Gue udah cepet ngomong, bermanfaat lah. Salam dunia cium.